Halo semua, ketemu lagi di video aku baca buku Harry Potter. Dan ini kita bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Tawanan Azkaban chapter 13. Kita langsung aja ya, karena waktunya juga gak banyak. Oke. Chapter 13, Gryffindor versus Ravenclaw. Tampaknya persahabatan Ron dan Hermione telah berakhir. Masing-masing sangat marah terhadap yang lain, sehingga Harry tak tahu bagaimana caranya mendamaikan mereka. Ron marah sekali. Hermione tak pernah menganggap serius usaha Crookshanks untuk memangsa Scabbers. Tak mau bersusah payah menjaga Crookshanks dan masih berusaha pura-pura bahwa Crookshanks tidak bersalah dengan menyarankan Ron agar mencari Scabbers di kolong semua tempat tidur di kamar anak laki-laki. Hermione sementara itu bertahan mengatakan bahwa Ron tak punya bukti Crookshanks telah memakan Scabbers, bahwa bulu kucing jingga itu mungkin saja sudah ada di sana sejak Natal, dan bahwa Ron sudah berprasangka terhadap kucingnya sejak Crookshanks mendarat di atas kepala Ron di Magical Menagerie. Harry sendiri sebetulnya yakin bahwa Crookshanks telah memakan Scabbers, dan ketika dia mencoba menunjukkan pada Hermione bahwa semua bukti menunjuk ke arah itu, Hermione jadi marah juga kepada Harry. "Oke, berpihaklah kepada Ron. Aku tahu kau akan begitu," katanya nyaring. "Mula-mula Firebolt, sekarang Scabbers. Semuanya salahku kan? Tinggalkan aku sendiri, Harry. Aku banyak pekerjaan." Kehilangan tikusnya membuat Ron sangat terpukul. "Sudahlah Ron, kau selalu bilang Scabbers membosankan sekali," kata Fred nekat. "Dan sudah lama dia tak sehat. Makin lama makin lemah. Mungkin lebih baik baginya pergi dengan begitu cepat. Sekali telan, dia mungkin tidak merasakan apa-apa." "Fred," kata seru Ginny jengkel. "Yang dilakukannya hanyalah makan dan tidur, Ron. Kau sendiri yang bilang begitu," kata George. "Dia pernah menggigit Goyle demi menyelamatkan kita," kata Ron sedih. "Ingat, Harry?" "Ya, betul," kata Harry. "Itulah prestasi puncaknya," kata Fred. Tak bisa lagi menahan geli. Biarlah bekas luka di jari Goyle menjadi penghargaan abadi baginya. "Oh, sudahlah Ron, pergilah ke Hogsmeade dan beli tikus baru. Apa gunanya berkeluh kesah?" Dalam upaya terakhir untuk membuat Ron senang, Harry membujuknya untuk ikut latihan akhir tim Gryffindor sebelum bertanding melawan Ravenclaw, supaya dia bisa mencoba naik Firebolt setelah mereka usai latihan. Ini rupanya berhasil mengalihkan pikiran Ron dari Scabbers selama beberapa saat. "Asyik, bolehkah aku mencoba memasukkan gol dengan naik Firebolt itu?" Maka berangkatlah mereka berdua ke lapangan Quidditch. Madam Hooch yang masih mengawasi latihan Gryffindor untuk menjaga Harry sama terkesannya dengan Firebolt seperti yang lain. Dia mengambilnya sebelum latihan mulai dan memberikan pendapat profesionalnya. "Lihat keseimbangannya. Kalau Serenimbus ada kekurangannya, yaitu bagian ekornya yang sedikit miring. Setelah beberapa tahun itu akan menghambat terbangnya. Mereka sudah memperbaiki gagangnya juga, sedikit lebih langsing dari sapu bersih. Mengingatkanku pada panah perak. Sayang, mereka sudah tidak membuatnya lagi. Aku belajar terbang dengan panah perak, sapu yang bagus sekali." Dia terus mengoceh tentang sapu selama beberapa waktu sampai akhirnya Wood berkata, "Madam Hooch, bisakah Firebolt itu dikembalikan kepada Harry? Kami perlu latihan." Oh, baiklah, ini dia Potter," kata Madam Hooch. "Aku akan duduk di sini dengan Weasley." Dia dan Ron meninggalkan lapangan untuk duduk di stadion, dan anggota tim Gryffindor berkumpul mengelilingi Wood guna mendengarkan instruksi terakhirnya untuk pertandingan esok hari. "Harry, aku baru saja tahu siapa yang akan bertanding sebagai Seeker Ravenclaw. Namanya Cho Chang. Dia anak kelas 4 dan mainnya cukup baik. Aku benar-benar berharap dia kurang sehat. Sebelum ini dia pernah luka." Wood mencibir mengatakan ketidaksenangannya bahwa Cho Chang sudah sembuh total, kemudian berkata, "Tetapi dia naik Komet 260 yang akan konyol sekali disandingkan dengan Firebolt." Dia memandang sapu Harry dengan penuh kekaguman, kemudian berkata, "Oke teman-teman, kita latihan." Dan akhirnya Harry menaiki Fireboltnya dan menjejak tanah.
Ternyata jauh lebih hebat daripada yang pernah diimpikannya. Firebolt itu membelok hanya dengan sentuhan amat pelan. Sapu itu kelihatannya lebih mematuhi pikirannya daripada kendali tangannya. Dia meluncur dengan kecepatan super tinggi sehingga stadion berubah menjadi bayang-bayang kabut hijau dan abu-abu. Harry membelokkannya dengan tajam sehingga Alicia Spinnet menjerit, kemudian menukik sempurna, menyentuh lapangan berumput dengan jari-jari kakinya sebelum melesat semeter setengah, 2 meter ke udara. "Harry, aku melepas Stitch-nya!" teriak Wood. Harry membelok dan berlomba dengan Bludger menuju tiang gol. Dengan mudah dia menyusul Bludger itu, melihat Snitch melesat dari belakang Wood dan dalam waktu 10 detik sudah berhasil menangkap dan menggenggamnya erat-erat. Tim Gryffindor bersorak gila-gilaan. Harry melepas Snitch lagi, memberinya kesempatan meluncur lebih dulu selama 1 menit, kemudian melesat mengejarnya, berzigzag menghindari teman-temannya. Dilihatnya Snitch itu bersembunyi di belakang lutut Katie Bell. Harry berputar dengan mudah mengitari Katie dan menangkap lagi Snitch itu. Itu latihan terbaik yang mereka jalani. Tim Gryffindor disemangati oleh Firebolt di tengah mereka, bermain dengan gerakan-gerakan terbaik mereka tanpa celah, dan saat mereka mendarat di tanah lagi, Wood sama sekali tidak melontarkan kritikan. Menurut George Weasley, ini baru pertama kali terjadi. Aku tak melihat apa yang bisa menghalangi kita besok pagi, kata Wood. Kecuali, Harry, kau sudah memecahkan persoalan Dementormu, kan? Ya, kata Harry teringat Patronusnya yang lemah dan berharap ia bisa membuatnya lebih kuat. Para Dementor tidak akan muncul lagi, Oliver. Dumbledore akan melarangnya, kata Fred yakin. Ya, semoga saja begitu, kata Wood. Bagaimanapun juga, latihan bagus teman-teman. Ayo kita kembali ke menara, tidur lebih awal. Aku tinggal sebentar, Ron ingin mencoba naik Firebolt, Harry memberitahu Wood. Maka sementara anggota tim lainnya menuju ke kamar ganti, Harry berjalan ke tempat Ron dan yang melompati pagar pembatas di depan deretan tempat duduk yang menyongsongnya. Madam Hooch telah tertidur di kursinya. Ini dia, kata Harry mengulurkan Fireboltnya kepada Ron. Ron dengan wajah penuh kebahagiaan menaiki sapu itu dan melesat ke udara yang sudah mulai gelap. Sementara Harry berjalan ke tepi lapangan untuk menontonnya. Hari sudah malam ketika Madam Hooch terbangun kaget. Dia mengomeli Harry dan Ron yang tidak membangunkannya dan mendesak agar mereka kembali ke kastil. Harry memanggul Fireboltnya, lalu dia dan Ron meninggalkan stadion yang sudah gelap, mendiskusikan gerakan Firebolt yang sangat mulus. Kemampuannya melesat naik yang luar biasa, dan kegesitannya membelok. Mereka sudah setengah jam menuju kastil ketika Harry mengerling ke kiri melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Sepasang mata memandang berkilauan dari dalam kegelapan. Harry berhenti dan mendadak jantungnya berdegup kencang. Ada apa? Tanya Ron. Harry menunjuk. Ron mengeluarkan tongkatnya dan bergumam. Lumos. Seberkas cahaya jatuh ke atas rerumputan mengenai pangkal pohon dan menerangi dahan-dahannya. Mendekam di antara dedaunan, tampaklah Crookshanks. Keluar! Raung Ron. Dan dia menunduk menyambar batu yang tergeletak di atas rumput. Tetapi sebelum dia sempat berbuat apa-apa lagi, Crookshanks sudah lenyap dan kibasan ekor panjangnya yang berwarna jingga. Lihat, kata Ron marah, melempar kembali batunya. Dia masih tetap membiarkan kucing itu berkeliaran semaunya. Mungkin hendak mencuci mulut dengan beberapa ekor burung setelah melahap Scabbers. Harry diam saja. Dia menghela nafas dalam-dalam ketika kelegaan meresapi dirinya. Sesaat tadi dia yakin mata itu mata Grim. Mereka meneruskan perjalanan ke kastil. Agak malu karena sempat panik tadi, Harry tidak berkata apa-apa kepada Ron. Dia pun tidak menoleh ke kanan atau ke kiri sampai mereka tiba di aula depan yang terang. Harry turun untuk sarapan keesokan paginya bersama dengan semua teman sekamarnya, yang semuanya beranggapan Firebolt layak mendapat semacam pengawalan kehormatan. Saat Harry memasuki aula besar, semua kepala menoleh ke arah Firebolt dan terdengar dengung gumam bergairah.
Harry melihat dengan puas bahwa semua anggota tim Slytherin tampak seperti disambar petir. "Kau lihat wajahnya," kata Ron riang seraya menoleh memandang Malfoy. "Dia tak bisa percaya, ini asyik sekali." Wood juga gembira melihat kemasyhuran Firebolt. "Taruh sini Harry," katanya seraya meletakkan sapu itu di tengah meja dengan hati-hati membaliknya sehingga namanya menghadap ke atas. Oh my god, my cat. Sorry. Sampai mana tadi ya? "Taruh di sini Harry," katanya seraya meletakkan sapu itu di tengah meja dan dengan hati-hati membalikannya sehingga namanya menghadap ke atas. Anak-anak dari meja Ravenclaw dan Hufflepuff berbondong-bondong datang untuk melihat. Cedric Diggory memberi selamat kepada Harry yang mendapatkan ganti begitu hebat untuk nimbusnya, dan pacar Ravenclaw Percy, Penelope Clearwater, bertanya apakah dia boleh memegang Firebolt itu. Wah, Penny, jangan sabotase loh," kata Percy sungguh-sungguh selagi Penny memeriksa sapu itu dengan teliti. "Penelope dan aku taruhan," katanya kepada para anggota tim. 10 galeon untuk hasil pertandingan." Penelope meletakkan kembali Firebolt, berterima kasih kepada Harry dan kembali ke mejanya. "Harry, jangan sampai kalah loh," desak Percy dalam bisikan. "Aku tak punya 10 galeon." "Ya, aku datang Penny," dan dia bergegas mendatangi gadis itu untuk berbagi roti panggang. "Yakin kau bisa menguasai sapu itu, Potter?" kata suara dingin yang diulur sehingga bernada lambat. Draco Malfoy telah datang dan melihat sapu itu dari dekat diiringi Crabbe dan Goyle. "Ya, kurasa begitu," jawab Harry santai. "Banyak keistimewaannya, kan?" kata Malfoy, matanya berkilat licik. "Sayang sekali tidak ada parasutnya. Siapa tahu kau terbang terlalu dekat dengan Dementor." Crabbe dan Goyle terkikik. "Sayang juga kau tidak bisa menambahkan tangan ekstra di sapumu, Malfoy," timpal Harry. "Kalau tidak, kan itu bisa menangkap snitch untukmu." Tim Gryffindor tertawa terbahak. Mata pucat Malfoy menyipit dan dia menyingkir. Mereka melihatnya bergabung dengan anggota tim Slytherin lainnya yang merapatkan kepala. Tak diragukan lagi menanyai Malfoy apakah sapu Harry benar-benar Firebolt. Pukul 11 kurang seperempat, tim Gryffindor menuju ke kamar ganti. Cuaca sangat berbeda daripada sewaktu mereka bertanding melawan Hufflepuff. Hari ini cerah, sejuk, dan angin sepoi pelan. Tak ada masalah dengan penglihatan kali ini, dan Harry walaupun gugup, mulai merasakan kegairahan yang hanya bisa ditimbulkan oleh pertandingan Quidditch. Mereka bisa mendengar anak-anak lain bersorak ke stadion. Harry melepas jubah hitam seragam sekolahnya, mengambil tongkatnya dari dalam sakunya dan menyisipkannya ke balik t-shirtnya yang akan dipakainya di balik jubah seragam Quidditch-nya. Harapannya cuma satu, dia tak perlu menggunakannya. Mendadak dia ingin tahu apakah Profesor Lupin ada di antara penonton. "Kau tahu apa yang harus kita lakukan," kata Wood sementara mereka bersiap-siap meninggalkan kamar ganti. "Kalau kita kalah dalam pertandingan ini, tak ada harapan lagi bagi kita. Terbanglah saja seperti dalam latihan kemarin, dan kita akan oke." Mereka keluar dan berjalan menuju lapangan disambut tepuk riuh. Tim Ravenclaw dalam seragam biru sudah berdiri di tengah lapangan. Seeker mereka, Cho Chang, adalah satu-satunya perempuan dalam tim. Dia lebih pendek kira-kira sekepala dari Harry, dan meskipun tegang, Harry mau tak mau menyadari bahwa dia manis sekali. Dia tersenyum kepada Harry dan kedua tim berhadapan di belakang kapten masing-masing, dan Harry merasakan entakan di bagian perutnya yang sama sekali tak ada hubungannya dengan ketegangan. "Wood, Davis, jabat tangan," kata Madam Hooch tegas, dan Wood berjabat tangan dengan Kapten Ravenclaw. "Naik sapu kalian, mulai pada tiupan fluidku. 3, 2, 1." Harry menjejak ke atas dan si Firebolt melesat lebih tinggi dan lebih cepat daripada sapu-sapu yang lainnya. Harry melayang di atas stadion dan menajamkan mata mencari-cari snitch sambil mendengarkan komentar yang dibawakan oleh sahabat si kembar Weasley, Lee Jordan. "Para pemain sudah terbang ke atas dan kehebohan dalam pertandingan ini adalah Firebolt yang diterbangkan Harry dari tim Gryffindor. Menuju sapu yang mana Firebolt akan menjadi sapu pilihan untuk tim nasional pada Piala Dunia tahun ini."
Jordan, bagaimana kalau kau melaporkan kepada kami apa yang sedang berlangsung? Suara Profesor McGonagall menyela. Baik, Profesor, coba memberi sedikit informasi untuk latar belakang. Firebolt kebetulan sudah ada rem otomatisnya dan Jordan! Oke. Gryffindor memegang bola. Katie Bell dari Gryffindor meluncur ke arah tiang gol. Harry melesat melewati Katie ke arah berlawanan, memandang berkeliling mencari kilatan emas yang melihat bahwa Cho Chang menempelnya. Jelas cewek itu jago terbang. Dia berkali-kali memotong jalan Harry, memaksanya berganti jurusan. What's wrong with my cat? Tunjukkan kecepatan sapumu, Harry, teriak Fred ketika dia berdesing lewat mengejar Bludger yang mengarah ke Alicia. Harry mempercepat laju fireboltnya ketika mereka mengitari gawang Ravenclaw dan Cho Chang ketinggalan. Tepat ketika Katie berhasil mencetak gol pertama dalam pertandingan ini, dan para penonton di bagian Gryffindor bersorak heboh. Harry melihatnya, Snitch itu berada dekat tanah, terbang di dekat salah satu pagar pembatas. Harry menuki. Cho melihat apa yang dilakukannya dan ikut menuki mengejarnya. Harry terbang semakin cepat, kegairahan menebar di sekujur tubuhnya. Menuki adalah keahliannya. Dia tinggal berjarak 3 meter, mendadak ada Bludger yang dipukul oleh salah satu beater Ravenclaw meluncur ke arahnya. Harry berkelit dan berhasil menghindari Bludger itu dengan jarak hanya 2,5 cm, dan dalam beberapa detik yang menentukan itu, si Snitch telah lenyap. Terdengar desah kecewa keras dari para pendukung Gryffindor, tetapi aplaus riuh dari Ravenclaw untuk beater mereka. George Weasley melampiaskan perasaannya dengan memukul Bludger kedua ke arah si beater menyebalkan yang terpaksa berjungkir balik di udara untuk menghindarinya. Gryffindor memimpin dengan skor 80-0 dan lihat bagaimana firebolt itu terbang. Potter menunjukkan kemampuan sapu itu sekarang. Lihat cara beloknya. Komet Cho Chang mana bisa bersaing dengannya. Keseimbangannya yang tepat tampak sekali dalam. Jordan, apa kau dibayar untuk mengiklankan firebolt? Pertandinganlah yang harus kau komentari. Ravenclaw mengejar. Mereka sudah berhasil mencetak 3 gol sehingga Gryffindor tinggal unggul 50 angka. Kalau Cho berhasil mendapatkan Snitch, Ravenclaw akan menang. Harry terbang semakin rendah, nyaris bertabrakan dengan chaser Ravenclaw. Memandang ke seluruh lapangan dengan panik, kilatan emas, getaran sayap-sayap kecil Snitch sedang mengitari gawang Gryffindor. Harry mempercepat terbangnya, matanya tertancap pada titik emas di depannya. Tetapi detik berikutnya Cho mendadak muncul menghalangi jalannya. Harry, ini bukan saatnya kau bersikap ksatria. Wood meraung ketika Harry menyingkir menghindari tabrakan. Tabrak dia sampai jatuh dari sapunya kalau perlu. Harry menoleh dan melihat Cho. Cewek itu nyengir, Snitch sudah lenyap lagi. Harry mengarahkan fireboltnya ke atas dan sebentar saja sudah 6 meter di atas pertandingan. Dari sudut matanya dilihatnya Cho mengikutinya. Rupanya dia sudah memutuskan untuk memperhatikan Harry daripada mencari Snitch sendiri. Baiklah, kalau Cho mau membuntutinya, dia harus menanggung konsekuensinya. Harry menuki, turun lagi, dan Cho yang mengira Harry telah melihat Snitch berusaha membuntutinya. Harry menghentikan tukikannya dengan tajam. Cho tetap meluncur ke bawah. Sekali lagi Harry melesat naik secepat peluru dan kemudian melihatnya. Untuk ketiga kalinya Snitch itu berkilauan jauh di atas lapangan di ujung sisi Ravenclaw. Harry mempercepat laju sapunya. Beberapa meter di bawahnya Cho juga melakukan hal yang sama. Harry unggul semakin dekat dengan Snitch. Kemudian jerit Cho menunjuk sesuatu. Perhatian teralih. Harry melihat ke bawah. Tiga dementor tinggi hitam berkerudung memandang ke atas ke arahnya. Harry tak berhenti untuk berpikir. Memasukkan sebelah tangan ke leher jubahnya, dia menarik keluar tongkatnya dan berseru, Expecto Patronum! Sesuatu yang putih keperakan, sesuatu yang besar sekali, muncul dari ujung tongkatnya. Harry tahu Patronusnya mengarah langsung kepada ketiga dementor itu, tetapi tidak berhenti untuk melihatnya. Pikirannya masih jernih, dia memandang ke depan, sudah hampir sampai. Dia mengulurkan tangan dan masih memegang tongkatnya, dan berhasil mengatupkan jari-jarinya pada Snitch kecil yang memberontak.
Peluit Madam Hooch terdengar. Harry berputar ke udara dan melihat 6 bayangan merah menyergapnya. Saat berikutnya, seluruh anggota tim memeluknya erat-erat. Dia sampai nyaris terjatuh dari sapunya. Di bawah, dia bisa mendengar sorak gegap gempita anak-anak Gryffindor. "Hebat sekali!" teriak Wood tak henti-hentinya. Alicia, Angelina, dan Katie ketiganya mengecup Harry dan Fred mendekapnya begitu kencang. Harry merasa seakan kepalanya mau lepas. Dalam posisi serabutan, tim Gryffindor berhasil mendarat. Harry turun dari sapunya dan ketika mendongak melihat segerombolan pendukung Gryffindor melompati pagar pembatas memasuki lapangan, Ron paling depan. Sebelum sadar apa yang terjadi, Harry sudah dikerubuti gerombolan yang bersorak riuh rendah. "Yes!" seru Ron menyentak tangan Harry ke atas. "Yes, yes! Bagus sekali Harry," kata Percy senang sekali. 10 galian untukku, harus menemui Penelope. Maaf. "Hebat Harry!" teriak Seamus Finnegan. "Luar biasa!" seru Hagrid dengan suaranya yang besar dan dalam di atas kepala anak-anak Gryffindor. "Patronus yang hebat!" terdengar suara di telinga Harry. Harry berbalik dan melihat Profesor Lupin yang tampak terguncang sekaligus senang. Dementor-dementor itu tidak mempengaruhi saya sama sekali," kata Harry bersemangat. "Saya tidak merasa apa-apa." "Itu karena mereka bukan dementor," kata Profesor Lupin. "Mari kita lihat." Dia memimpin Harry meninggalkan kerumunan sampai mereka bisa melihat ke ujung lapangan. "Kau membuat Mr. Malfoy ketakutan," kata Lupin. Harry terbelalak. Malfoy, Crabbe, Goyle, dan Marcus Flynn, si Kapten Slytherin, menggeletak bertumpuk-tumpuk di atas tanah. Semua berkutat melepas jubah panjang berkerudung. Rupanya tadi Malfoy berdiri di atas bahu Goyle. Profesor McGonagall berdiri di atas mereka dengan wajah murka. "Tipuan licik!" teriaknya. "Perbuatan rendah dan pengecut untuk menyabotase Seeker Gryffindor. Detensi untuk semua dan potong 50 angka dari Slytherin. Aku akan melapor kepada Profesor Dumbledore soal ini." Ini beliau datang. Kalau ada yang bisa menutup kemenangan Gryffindor dengan menyenangkan, inilah dia. Ron yang berhasil menerobos kerumunan dan menyusul Harry tertawa sampai terbungkuk-bungkuk melihat Malfoy berusaha melepaskan diri dari jubahnya, dengan kepala Goyle masih tersangkut di dalamnya. "Ayo Harry!" seru George berdesakan mendekat. "Pesta! Ruang rekreasi Gryffindor! Sekarang!" "Baik," kata Harry. Sudah lama dia tidak merasa segembira ini. Dia dan para anggota tim lainnya memimpin di depan, masih memakai jubah merah mereka meninggalkan stadion kembali ke kastil. Serasa mereka sudah memenangkan piala Quidditch, pesta berlangsung sepanjang hari sampai jauh malam. Fred dan George Weasley menghilang selama 2 jam dan kembali dengan tangan penuh tentengan berisi botol-botol butterbeer, limun labu kuning, dan beberapa kantong berisi permen Honeydukes. Mantap! "Bagaimana kalian bisa mendapatkannya?" Angelina memekik girang ketika George mulai melempar-lemparkan peppermint kodok kepada anak-anak. "Dengan sedikit bantuan dari Moony, Wormtail, Padfoot, dan Prongs," gemam Fred di telinga Harry. "Hanya satu orang yang tidak ikut berpesta, Hermione." Ajaib sekali. Duduk di sudut, berusaha membaca buku sangat tebal berjudul Kehidupan Rumah dan Kebiasaan Sosial Magel Inggris. Harry meninggalkan meja tempat Fred dan George mulai main sulap dengan botol butterbeer dan mendatangi Hermione. "Kau sempat menonton pertandingan?" tanyanya. "Tentu saja," jawab Hermione dengan suara nyaring ganjil tanpa mendongak. "Dan aku senang sekali kita menang. Dan kau main bagus sekali. Tetapi aku harus sudah selesai membaca buku ini hari Senin nanti." "Ayolah Hermione, ikut makan-makan dulu," ajak Harry, seraya memandang Ron dan bertanya-tanya dalam hati, apakah suasana hati Ron cukup senang untuk mengubur kapak peperangan. "Aku tak bisa, Harry. Masih ada 422 halaman yang harus kubaca," kata Hermione sekarang kedengarannya agak histeris. Lagi pula, dia mengerling ke arah Ron. "Dia tak ingin aku ikut pesta." Ini tak bisa dibantah karena Ron memilih saat itu untuk berkata keras.
Kalau Scabbers belum dimakan, dia bisa ikut makan puding lalat ini. Dia suka sekali puding ini. Air mata Hermione meleleh. Sebelum Harry sempat mengatakan atau berbuat sesuatu, dia telah mengepit buku tebal itu dan dengan masih terisak berlari ke arah tangga yang menuju kamar anak-anak perempuan dan lenyap. Tidak bisakah kau memaafkannya? Harry menanyai Ron pelan. Tidak, kata Ron datar. Kalau dia mau menunjukkan sikap menyesal, tapi dia tidak pernah mengakui dia salah, si Hermione itu. Dia masih bersikap seakan Scabbers sedang pergi liburan atau apa. Pesta Gryffindor baru berhenti ketika Profesor McGonagall muncul dalam gaun tidur kotak-kotaknya dan kepala terbungkus harnet pada pukul 1 pagi untuk mendesak agar mereka semua tidur. Harry dan Ron menaiki tangga menuju kamar mereka, masih mendiskusikan pertandingan tadi. Akhirnya kelelahan, Harry naik ke atas tempat tidurnya, menutup kelambu tempat tidurnya untuk memblokir secercah cahaya bulan, berbaring dan langsung tertidur. Dia bermimpi aneh sekali. Dia berjalan menembus hutan dengan firebolt di atas bahunya, mengikuti sesuatu yang putih keperakan. Benda putih keperakan itu meliuk-liuk melewati pepohonan di depan, dan Harry hanya bisa melihatnya sekelebat-kelebat di antara dedaunan. Karena ingin mengejarnya, Harry mempercepat langkah, tetapi benda yang diburunya pun bergerak semakin cepat. Harry berlari dan di depannya didengar bunyi binatang melangkah cepat sekali, seakan Harry berlari secepat kilat, dan di depannya bisa didengarnya derap kaki binatang. Kemudian dia membelok di sudut di depannya, membentang lapangan terbuka dan tidak! Harry tersentak bangun seakan ada yang memukul mukanya. Bingung dalam kegelapan dan gelagapan, dia mencari belahan kelambunya. Dia bisa mendengar gerakan-gerakan di sekitarnya dan suara Seamus Finnegan dari sisi lain kamar. Ada apa? Harry mengira mendengar pintu kamar membuka keras. Akhirnya dia berhasil menemukan belahan kelambunya dan membukanya. Pada saat bersamaan, Dean Thomas menyalakan lampunya. Ron duduk di tempat tidurnya, kelambunya robek di satu sisi. Wajahnya yang penuh kengerian. Black! Sirius Black! Bawa pisau! Apa? Di sini, baru saja, merobek kelambu, membuatku bangun. Kau yakin tidak mimpi, Ron? Tanya Dean. Lihat saja kelambunya, dia di sini, sungguh. Mereka serabutan turun dari tempat tidur. Harry mencapai pintu kamar lebih dulu dan mereka berlarian menuruni tangga. Pintu-pintu terbuka di belakang mereka dan suara-suara mengantuk menanyai mereka. Siapa yang berteriak? Kalian ngapain? Ruang rekreasi diterangi bara api yang sudah hampir padam. Sampah sisa pesta masih berserakan. Tak ada orang lain dalam ruangan itu. Kau yakin kau tidak mimpi, Ron? Aku kan sudah bilang, aku melihatnya. Ada apa sih ribut-ribut begini? Profesor McGonagall sudah menyuruh kita tidur. Beberapa anak perempuan menuruni tangga mereka, merapatkan gaun tidur dan menguap. Beberapa anak laki-laki mulai bermunculan. Asyik, kita meneruskan pesta nih, kata Fred Weasley senang. Semua kembali ke atas, kata Percy bergegas ke ruang rekreasi, menyematkan lencana ketua murid ke piyamanya sambil bicara. Pierce, Sirius Black, kata Ron lemas. Dalam kamar kami, bawa pisau, membuatku bangun. Ruang rekreasi langsung sunyi senyap. Omong kosong, kata Percy tampak kaget. Kau terlalu banyak makan, Ron, mimpi buruk. Sungguh, masa sih? Profesor McGonagall muncul lagi. Dia membanting lukisan hingga menutup di belakangnya ketika memasuki ruang rekreasi dan memandang marah ke sekeliling ruangan. Aku senang sekali Gryffindor memenangkan pertandingan, tapi ini sudah kelewatan. Percy, aku mengharap tindakan lebih baik darimu. Bukan saya yang mengizinkan ini, Profesor, kata Percy jengkel. Saya sedang menyuruh mereka kembali ke tempat tidur. Adik saya, Ron, mimpi buruk. Bukan mimpi buruk, Ron menjerit. Profesor, saya terbangun dan Sirius Black berdiri di atas saya memegang pisau. Profesor McGonagall memandangnya. Jangan ngaco, Weasley. Bagaimana mungkin dia bisa melewati lubang lukisan? Tanya saja dia, kata Ron menunjuk dengan jari gemetar ke bagian belakang lukisan Sir Cadogan. Tanya dia, apakah dia melihat? Seraya menatap Ron dengan curiga. Profesor McGonagall mendorong lukisan sampai terbuka dan keluar. Semua anak di ruang rekreasi menunggu dengan nafas tertahan.
Sir Cadogan, apakah kau tadi mengizinkan seorang laki-laki memasuki menara Gryffindor? Tentu saja, Lady yang baik, jawab Sir Cadogan lantang. Sunyi senyap, baik di dalam maupun di luar ruangan rekreasi. Jadi kau mengizinkan dia masuk? Profesor McGonagall menegaskan. Tapi kata kuncinya? Dia punya, kata Sir Cadogan bangga. Punya kata kunci untuk sepanjang minggu. Dia bacakan dari secari kertas kecil. Profesor McGonagall masuk lagi lewat lubang lukisan dan menghadapi kerumunan anak-anak yang terperangah. Wajahnya sepucat tembok. Siapa orangnya? Katanya, suaranya gemetar. Siapa yang begitu bodoh mencatat kata-kata kunci minggu ini dan meninggalkannya sembarangan? Keheningan ruangan dipecahkan oleh pekik ketakutan pelan. Neville Longbottom gemetar dari ujung kepala sampai jari kaki yang terselubung sandal bulu. Pelan-pelan mengangkat tangan ke atas. Wow, and that's the end of the chapter. Oke. Wow, udah selesai nih 30 menit. Lumayan lah ya, gak terlalu lama chapternya, makanya aku mutusin buat baca tadi. Oh my god, udah jam 1:30 malam. Oke, makasih semuanya yang udah tetap setia dengerin cerita Harry Potter dari video aku. Thank you so much for the support. Doain aja aku tetap semangat ya baca ini ya sampai akhir, nggak ngaret-ngaret lagi. Oke, thank you, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.